Salam Planters, kembali bertemu dengan saya, Palti Silitonga. Saat ini kita berada di Abdeling 4, Kebun Labuan Haji. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen bisnis. Bisnis merupakan organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk mendapatkan profit. Dalam bisnis, selalu mempertimbangkan penawaran dan permintaan. Dalam dunia bisnis, manajemen adalah proses mengubah sumber daya yang tidak teratur menjadi hasil yang menguntungkan. Sumber daya organisasi bisnis meliputi: pertama, sumber daya manusia, meliputi talent manajerial dan tenaga kerja. Kedua, sumber keuangan, meliputi investasi modal untuk mendukung operasi yang sedang berlangsung dengan jangka panjang. Ketiga, aset fisik, meliputi bahan baku, kantor, dan fasilitas produksi dan peralatan. Keempat, informasi, meliputi data yang dapat digunakan. Dalam dunia perkebunan, sumber daya yang ada meliputi sumber daya manusia sebagai tenaga pemanen atau pemeliharaan. Sumber keuangan berasal dari pemilik saham. Aset fisik berupa areal dan tanaman. Dan informasi berupa harga komoditi perkebunan. Tujuan dasar manajemen adalah efisien dan efektif. Konsep manajemen bisnis dapat dirumuskan dalam 4 fungsi utama yang saling mengunci. Pertama, planning dan decision making, menetapkan tujuan organisasi dan memilih tindakan dari serangkaian alternatif untuk mencapainya. Kedua, organizing, menentukan bagaimana kegiatan dan sumber daya akan dialokasikan. Ketiga, leading, kumpulan proses yang digunakan untuk mengatur anggota organisasi untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, controlling, proses memantau jalannya organisasi menuju tujuan yang ditetapkan. Kesimpulan singkat tentang manajemen bisnis adalah tentang koordinasi. Koordinasi antara uang yang Anda investasikan, orang yang Anda pekerjakan, dan sistem yang Anda bangun untuk menciptakan profit. Seseorang yang melakukan fungsi planning, organizing, leading, dan controlling atas sumber daya manusia, sumber keuangan, aset fisik, dan informasi disebut manajer. Berdasarkan level, tipe-tipe manajer meliputi: pertama, top managers, sekelompok kecil eksekutif yang mengelola organisasi secara keseluruhan. Mereka membuat tujuan strategi dan kebijakan organisasi. Kedua, middle managers, kelompok manajer terbesar dalam organisasi yang memiliki tanggung jawab utama melaksanakan kebijakan dan rencana manajer puncak atau top manager. Mereka juga mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan manajer tingkat bawah atau first line managers. Yang ketiga, first line managers, manajer yang mengawasi dan mengkoordinasi aktivitas operasional karyawan. Tipe-tipe manajer berdasarkan area: marketing manager, financial manager, operation manager, human resource manager, administrative manager, dan terakhir other kinds of manager. Managerial skill meliputi: pertama, technical, kedua, interpersonal, ketiga, konseptual, keempat, diagnostik, kelima, communication, keenam, decision making, ketujuh, dan yang terakhir, time management. Sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan adalah jantung dari operasional perusahaan, atau disebut juga SP3. SP3 memastikan bahwa apa yang direncanakan di level direksi benar-benar tereksekusi di lapangan. Untuk memastikan rencana tidak melenceng, kita menggunakan alat bantu seperti balance scorecard atau BSC atau OKRS, Objective and Key Result. Di tingkat menengah, masalah yang dihadapi biasanya bersifat semi terstruktur, tidak hitam putih, dan melibatkan banyak variabel, sehingga dibutuhkan alat analisis untuk memetakan masalah yang ada. Keputusan tidak boleh diambil berdasarkan intuisi semata, melainkan berbasis data. Sebagai penutup, jika bisnis adalah sebuah mobil, maka visi adalah tujuannya, sumber daya adalah bensinnya, dan manajemen adalah mesinnya, yang mengubah bensin tersebut menjadi gerak maju menuju tujuan. Tanpa manajemen, sumber daya hanya akan menguap tanpa hasil. Demikianlah pembelajaran kita tentang manajemen bisnis di perkebunan. Saya, Palti Silitonga, terima kasih dan sampai bertemu kembali.